ada ketenangan hidup makan. Tengok. Ini tiga, ini yang bulunya dia naikkan ini enggak juga. Ini 3 ekor yang kuning ini, 2 ekor tak boleh pakai, 1 coklat udah kami bunuh. Nah, tengok makan pun kacau juga. Semua ayam tak boleh makan tenang. Ini satu karena masih bertelur ini. Kalau enggak, saya masak semua biar tenang semua ayam kecil-kecil ini makan. Sekarang ini mata satu pun sudah ikut. Dulu dia nggak mau kacau ayam lain kalau makan. Sekarang semua dia patok. Tengok, bengang saya ayam kecil-kecil yang dibeli ini nggak bisa tenang makan. Ini saya sudah tangkap satu yang paling tak boleh pakai. Lamaan patok orang dari makan. Hari ini saya antar ke rumah Adai Parsa ini biar jadi gule dia. Bengang saya loh. Makan tenang-tenang kan boleh. Semua yang kecil-kecil dipatok, yang kecil-kecil dipatok. Lamaan gado. Saya pun nggak tahu padahal ini semua sedarah loh. Ini yang kuning ini, anak yang putih. Sekarang kan ada anak yang putih kecil itu sampai keluar ususnya udah mati pun. Dipatok, tak tahu yang mana satu patok. Memang ini ayam-ayam ini semua kan kita beli kecil-kecil. Tapi yang nggak gitu juga. Ini anak dia yang 3 ekor ini pun anak yang putih ini generasi kedua pun gitu juga. Itu generasi ketiga udah. Yuk kita antar. Cepat. Salam jual-jual. Nah, di Bapak Turara Serena. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, macam video yang udah kalian lihat tadi, saya tengok ini anaknya udah kiu. Nah, ada anaknya satu itu tadi, udah besar sih, udah bisa ditinggalkan. Kita mirip deh mama nih. Jadi hari ini saya mau buat roti bakar untuk sarapan kita ya. Oh, Mama bikin video udah gosok gigi. Udah. Untung tak dah. Mama udah bangun, udah gosok gigi, udah basuh muka. Ami gosok gigi, cuci muka biar sekolah. Naku, terus giginya. Biar tapi Hah? Tahu aku makan dari Nggak coba. tahan kan makan jagung manis semalam pun. Udah masak nasi, sekejap lagi kita tengok sama dari bar saya ayamnya macam mana udah masak belum ya kan? Seronok juga gini. Oh, ini kami mau pergi tadi ini pemirsa, tapi kata Nirma dia udah masak ayam. Saya bilang tadi sarapannya pakai telur atau apa aja dulu, nanti masak ayamnya. Ada rencana mau pergi. Kami nggak tahu apakah udah dimasak atau enggak tahu saya ini pemirsa. Ceritalah saya sedikit sama kalian pemirsa ya. Masalah gimana mak saya dapat ladangnya yang terjual itu. Jadi mak saya itu sebenarnya ladangnya ada hampir 3 hektar. Kurang sedikit lagi lah 3 hektar gitu. Jadi gimana bisa emak sama bapak saya beli ladang itu? Jadi dulu emak saya itu tinggal di satu kampung. Kampung itu sampai sekarang masih ada gitu. Jadi awal mereka kawin mereka itu pindah ke kampung situ. Bapak saya kerjanya di ladang orang gitu untuk kerja, kadang-kadang dibayar pakai beras, kadang-kadang dibayar pakai apa-apa gitu, jarang dibayar pakai uang. Terus mama saya pula ambil kemiri orang gitu. Jadi misalnya nanti dapat 10 kilo 5 orang sama yang punya kemiri, 5 kilo sama yang punya kemiri, 5 kilo sama mama saya gitu. Itulah kerjaan mereka. Terus sama kakek saya dikasihlah satu ladang ya. Ladang ini itu kata mama saya nggak ada siapa yang mau buka gitu, karena ladang ini tuh kayak hutan, terus itu bekas kuburan gitu, bekas kuburan. Jadi tak ada siapa yang mau membersihkan ladang itu, nggak ada yang mau, pokoknya nggak ada yang mau membukanya gitu. Jadi daripada di situ dibiarkan di kayak hutan, jadi sama bapak sama mama saya itu disuruh buka. Kalau kalian mau bukalah ladang itu, kata kakek saya kan. Jadi sama mama saya sama bapak saya dibukalah ladang itu pemirsa, dibukanya lah bekas kuburan ini tadi ya. Kata bapak saya dulu ini, sempat bapak saya cerita, masa ini yang ada hanya bitua lah. Misalnya nih bapak saya kerjanya di situ ya kan, nggak sampai 1 meter dia tinggal bitua di situ udah lalat hijau, lalat hijau gitu. Gitulah bekas yang mereka buka ini, lalat hijau ada di sana, karena kan di sana ada tulang-tulang apa semacamnya, bekas kuburan tahu kan. Karena orang nggak mau buka makanya itu mungkin dibuka sama emak saya gitu. Tapi yang saya tahu itu tanah kakek saya sih gitu, bekas kuburan gitu. Jadi dibukalah tanah itu, terus ditanamlah cabai merah besar. Rupanya cabainya itu cantik pemirsa, hasil cabai itu. Kata bapak saya masa mereka masih nanam cabai ini, kan bapak saya ngurus ladang, mama saya pun ngurus ladang.
Kadang-kadang mak saya sendiri yang ngurus ladang, bapak saya kerja di ladang orang. Kalau nggak ada beras gitu. Pernah kata bapak saya itu dua-dua pun ngurus ladang, jadinya nggak ada beras di rumah. 2 hari bapak saya nggak makan nasi. Ada macam nasi 1 genggam gini, mereka buat bubur untuk bitua makan saja. Kalau untuk mak sama bapak rebus pisang. Jadi itu mereka makan. Kata mama saya, tahu, aku makan pisang nggak ada kukunya, kata aku telan biar nggak bunyi perut, kata mama saya, pemirsa. Gitulah mereka waktu merintis lah ya kan, awal kawin gitu. Terus karena dapat banyak hasil cabai itu disimpan. Terus yang punya ladang itu dia mau jual tanah, tapi kalau untuk bapak saya seorang, sama siapapun dia nggak mau jual. Jadi dia jual sama bapak saya saja. Nah, jadi dibeli bapak saya lah ladang itu. Kemudian separuh dibeli pak tengah saya, separuh lagi dibeli pak tengah saya gitu. Jadi ladang yang tadinya itu dijual sama bapak saya udah ada 3 orang yang punya ladang itu gitu. Udah ada 3 nama gitu pemirsa. Jadi gitulah perjuangan bapak saya untuk dapatkan ladang itu. Sebenarnya hanya itu ladang yang dapat dibeli emak bapak saya sih semasa mereka berkawin. Karena ladang yang di sini itu kan warisan diberikan oleh bagian bapak saya kan, dia dapat warisannya di sini. Bapak saya pun dapat warisan yang paling kecil juga sih. Kayak pak udah saya, pak tengah saya mereka dapat 1 hektar lebih. Tapi bapak saya dapat di sini 12 rantai saja. Cuman daya jualnya ini mahal karena ini tuh sekarang udah dijadikan perumahan kaplingan kan. Kemarin di samping kebun bapak saya itu pun 1 rantainya udah dijual 35 juta pemirsa. 12 rantai udah berapa? Betul tak? Kalau daya jual ini lebih ini sih gitu. Jadi kayak gitulah pemirsa. Terus kemarin memang waktu bapak saya sebelum meninggal, jadi dia bilang gini, kemungkinan nanti untuk bayar hutang kita ini keret. Nah, keret itu artinya potong ladang ini 1 hektar jual, kata bapak saya, untuk bayar hutang. Kalau enggak macam mana kita mau bayar, kata bapak saya. Jadi dijual lah 1 hektar kebun itu pemirsa. Kemarin ada dia jual separuh, 10 rantai udah dibeli, udah kita beli kan. Nah ini sisanya lagi 15 rantai gitu pemirsa. Jadi saya mau jual tanah saya juga yang 2 hektar ini juga nggak sampai 100 juta sih. 2 hektar ini tuh yang kemarin saya beli yang bukit kali itu pemirsa. Ada kalian ingat tak? Kesana kami nyari sayur pacuk paku sama singgem, itu bukit. Nah kemarin kan kayak hutan kita beli, rupanya kita bersihkan dia longsor tanahnya. Takutnya rupanya tuh, makanya kemarin tuh waktu kita beli juga kayak hutan, rupanya kalau dibersihkan dia longsor. Takutnya longsornya semakin lebar, jadinya kita tawarkan keluar gitu pemirsa. Makanya kita jual gitu. Itu sih. Kalau misalkan nanti laku sebelum ada orang lain yang beli tanah kami itu, ya udah untuk kita. Kalau misalkan nanti tanah yang mau saya jual ini belum laku dan tanah yang dijual itu udah banyak orang yang berminat, ya nggak jadi gitu, karena dia perlu uangnya cepat gitu. Kalau jualkan tanah longsor ini kan susah, belum tentu orang mau. Pasti nanti orang mau juga belinya murah dengan alasan ini udah longsor lah, beginilah begitulah. Nah, gitu pemirsa. Jadi ada pertimbangan yang banyak untuk saya sih. Saya mau ambil juga karena tanah itu memang cantik. Namanya kalau kalian nampak kebun sawit yang diurus adik saya ya gitu tanahnya, dia nggak jurang kali, datar tanahnya. Jadi memang mahal. Dia dijual pun perantai. Kalau macam tanah saya itu kan jurang macam bukit. Jadi dia jualnya itu kira borongan. Udah berapa berani gitu. Kalau bilang beli juga, saya kemarin kan udah saya bilang saya nggak mau beli sebenarnya. Cuman yang jual ini tuh datang ke rumah minta dibelikan tanahnya. Pulang dari sini dia drop. Dia sebenarnya nggak kuat jalan, dia drop. Esoknya datang lagi, pulang dari sini drop. Jadi saya udah kayak apa ya, kayak merasa bersalah gitu. Terus katanya kalau misalkan nggak jadi kami beli ini, mungkin dia akan minum racun kah bagaimana gitu. Dia sakit terus kemarin. Orang pas dia datang hari Senin, kita bayar deposit ya kan. Lepas itu 2 bulan kemudian kita bayar lunas. Misalnya hari ini kita bayar lunas, esok pagi dia udah meninggal. So dia memang nunggu aja kebunnya itu terjual, dia pun meninggal gitu kemarin pemirsa. Jadi ya lebih kepada kasihan kemarin sebenarnya. Cuman ya begitu, saya juga memang nggak mau niat kemarin, nggak mau beli. Mak saya pun bilang gak usah belilah, terlalu masalah, karena kemarin batas juga bermasalah. Entahlah aku entah enggak itu pemirsa, karena jirannya juga bermasalah gitu kan. Karena kebunnya itu melewati kebun-kebun orang, jalannya agak susah gitu. Jadi banyak pertimbangan, jadi kita putuskan untuk jual. Sampai sekarang belum laku. Itulah dia ceritanya pagi ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.